Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Gimana kabarnya hari ini, Bu Endang? Alhamdulillah Bu Dita, baik-baik saja. Sebelumnya saya mau mohon maaf ya, Bu, karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih karena Ibu Endang sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar mau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Dimohon kesediaannya Ibu Endang untuk berbagi dengan saya selama Ibu menjadi kepala sekolah. Kira-kira ada dilema etika atau bujukan moral seperti apa yang pernah Ibu Endang alami di SD Negeri Karanganyar ini, Bu? Ya begini Bu Dita, pengalaman saya selama saya menjadi kepala sekolah SD Karanganyar ini, itu istilahnya pengalaman saya sangat banyak sekali. Itu bermacam-macam pengalaman. Tapi di sini pengalaman saya yang lebih kita alami, yang sering kita alami, itu terutama yaitu pada di SD Karanganyar ini, itu yaitu mengenai tentang kebijaksanaan guru-guru yang bisa membuat soal-soal semesteran. Kan biasanya kalau membuat soal-soal itu semesteran itu sudah dari wilayah kita masing-masing. Nah, ini keinginan saya itu supaya guru-guru di SD Karanganyar ini itu bisa membuat soal-soal untuk semesteran. Semua guru ya berarti? Semua guru ya, baik guru kelas 1 sampai guru kelas maupun guru mapel. Semuanya keinginan saya itu supaya bisa membuat soal-soal semesteran. Nah, terus khususnya yaitu saya itu di sini pengen mengajak guru-guru di sini bersama-sama membuat soal-soal semesteran supaya nanti pada semesteran yang akan datang itu semuanya sudah siap untuk soal semesterannya. Ya, sudah sangat baik sekali ya, Bu, pengalaman yang sudah Ibu terapkan di sini dan sangat menarik menurut saya. Terus berkaitan dengan pembuatan soal untuk Bapak dan Ibu guru, kemudian pengambilan keputusan tersebut itu diterapkan dengan langkah-langkah apa, Ibu? Di sini yaitu saya mengambil langkah-langkah, yaitu langkah-langkahnya di sini saya mengundang guru-guru, ya. Saya ajak kumpul, saya ajak dewan, saya kumpulkan semuanya itu dengan kita bagi tugas dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, juga guru mapelnya. Itu masing-masing nanti akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru-guru itu semua. Seperti itu Bu, yang keinginan saya itu yang akan datang seperti itu. Baik Bu, jadi memang rencananya itu sudah matang ya Bu. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, menurut Ibu yang paling efektif itu seperti apa Bu? Yang paling efektif itu menurut saya itu yaitu bersama guru-guru yang lain itu menyelesaikan tugas ini dalam waktu lebih lebih panjang daripada yang ditentukan dari wilayah. Dari pembuatan soal yang ada di wilayah itu saya beri tambahan waktu supaya nanti istilahnya dalam waktu untuk tes itu soal itu sudah jadi. Yang paling efektif berarti tadi ya memberi waktu yang lebih panjang supaya lebih lama lah dalam pembuatannya. Kemudian tantangannya apa saja Bu saat mengambil keputusan tersebut? Tantangan menurut saya tantangan yang itu banyak sekali Bu Dita. Di sini itu tantangannya dalam saya mengajak guru-guru untuk membuat soal-soal semesteran itu banyak ya. Tantangan di sini yaitu karena guru-gurunya itu masih
merasa keberatan karena belum terbiasa. Mungkin karena biasanya itu soal sudah disediakan dari dinas umpamanya seperti itu. Nah, akhirnya itu guru-guru itu istilahnya memanjakan diri, tidak mau berusaha bagaimana cara membuat. Lah, ini dengan ajakan ini mungkin guru itu merasa terbebani. Nah, selain terbebani itu juga mungkin kendala karena ini sudah pakai IT ya Bu ya. Mungkin ada guru yang belum bisa IT-nya masih kurang, merasa nanti kalau saya buat soal ketinggalan atau gimana seperti itu. Baik Bu, terus kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana Bu? Setelah Ibu mengetahui tantangan tersebut supaya dapat teratasi, bagaimana penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan di sini yaitu dengan hasil kerja apa tadi kedepannya itu biasa hasilnya itu supaya bagus itu saya terima saja ya. Pamannya dari guru si A ini sudah bagus, ini si B ini masih kurang pamannya, itu saya terima ya. Semuanya saya anggap baik, saya beri istilahnya apa ya, apresiasi untuk masing-masing guru ya. Itu supaya kedepannya guru-guru kita itu lebih giat lagi, termotivasi lagi. Baik, yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut siapa saja berarti Bu? Yang terlibat di sini yaitu semua guru yang ada di SD Karanganyar ini, juga kepala sekolah. Berarti memang pengalaman yang baru yang ingin Ibu kembangkan ya Bu di SD Negeri Karanganyar ini, terutama untuk memperbaiki kualitas SD Negeri Karanganyar ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Endang. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, saya ingin tahu dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil setelah melakukan keputusan tersebut? Ya, pembelajaran yang setelah kita ambil dari itu tadi, ternyata itu guru-guru di sini itu bisa membuat soal-soal dengan lancar, dengan benar, bagus. Nah, itu akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD Karanganyar ini. Nanti malah justru nanti terus gurunya ya pinter, tambah paham, yang belum tahu jadi tahu, lebih paham lagi dalam pembuatan dengan lancar. Terima kasih Bu. Saya rasa cukup ya Bu untuk berbagi pengalamannya dengan saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak karena sudah mengganggu waktunya Bapak, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak mau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Mohon kesediaannya Bapak untuk berbagi dengan saya ya Pak selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kedung Sugih ini. Kira-kira Bapak pernah mengalami dilema etika atau rujukan moral seperti apa yang sudah Bapak alami di SD Negeri Kedung Sugih ini Pak? Terima kasih kepada Pak berdasarkan pengalaman yang terima itu siswa kelas 1, di mana siswa itu setiap berangkat sekolah terlambat dan setiap masuk ke dalam kelas dia sebenarnya mengganggu teman-teman di kelas, dan itu setiap hari. Yang jadi permasalahan di sini adalah siswa itu setiap kali berangkat terlambat dan mengganggu temannya, dan yang paling mungkin adalah setiap pulang pasti ada anaknya
diganggu oleh anak tersebut. Di sini kami dapat laporan dari kelas 1 yang menanyakan atau mengidentifikasi bahwa anak tersebut mempunyai kelainan, di mana kelainan itu setiap hari membuat kegaduhan, kenakalan, dan membuat teman yang lain menangis. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah karena dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Setelah kami selidiki dengan situasinya, dia di rumah diasuh oleh ayahnya selama ibunya itu menjadi penanggung. Dengan pertimbangan itu kami mencoba menelusuri kehidupan di rumah. Ternyata ayahnya itu hanya ada di rumah manakala pada malam hari, kalau siang hari dia bekerja. Sementara itu identifikasi awal. Nah, setelah beberapa kejadian itu anak itu membuat pengalaman yang mana setiap pulang sekolah temannya pasti ada yang dan berkelahi dengan temannya lain kelas, dia seolah-olah menjadi preman. Pada hari tertentu, pada waktu tertentu kami bersama beberapa orang tuanya. Pada saat orang tuanya datang, saya tanya, gimana Pak? Ini anaknya seperti ini, sering makan, dan sering membuat emosi. Ternyata orang tuanya bersikap keras. Artinya dia di rumah menggunakan kekerasan manakala anaknya itu membuat kesalahan. Muncul dari sikap orang tuanya seperti itu, atau dari perilaku ayahnya yang seperti itu, akhirnya membekas pada anak tersebut. Pelampiasannya setiap ada kesalahan pada dirinya dilimpahkan, kurang-kurang dilampiaskan kepada teman sendiri. Nah, setelah ayahnya kami panggil, ternyata ayahnya menyadari, dan pada waktu itu juga langsung menangani pada anak tersebut karena orang tuanya merasa malu. Saya sampai dipanggil oleh sekolah, dia memang keras. Dari pihak kami, sekolah itu memberikan suatu saran, Pak, ini sebenarnya tidak akan berubah kalau ada permasalahan muncul dari guru. Bagaimana kalau kita mengadakan sesuatu yang sifatnya pakai pertanyaan atau pakai sandingan atau pakai dia Baik, luar biasa sekali keputusan dari Bapak ya selaku kepala sekolah di sini. Kemudian pengambilan keputusan tersebut itu bagaimana diterapkannya, langkah-langkahnya seperti apa Pak untuk pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah mengambil keputusan tersebut, satu, kami dengan menggunakan surat undangan sifatnya secara dinas dari sekolah kepada orang tua. Tujuannya barangkali nanti awal pertama itu tidak datang, kita menunda, kemudian kedua
ternyata pada undangan pertama dia datang dan pas itu dia mengatakan ada apa dipanggil. Nah, mana dia datang dengan rasa emosi karena anaknya lapor ukur bahwa saya di royok atau di bantai atau di apa oleh temannya sendiri. Dia mengatakan kepada saya, gimana Pak, ini anak saya ada apa? Saya mengenai bahwa putra panjenengan itu sebenarnya anak yang baik dan dua aktif di kelas. Nah, kelemahannya di sini anak panjenengan itu punya kelebihan. Bagaimana saya artinya kelebihan apa? Dia sering berantem, berarti kan lebih aktif, sering mengajarkan, sering mengumpul pada temannya sendiri. Nah, dengan kelebihannya ini apa saya tadi ini kelebihan baik, maka kami menggunakan persuasif supaya adanya biar melanjutkan itu tidak terjadi masalah. Dan ayahnya juga menyadari dia merasa bersalah. Dia mengatakan kepada kami bahwa anak saya memang tidak ketungguan atau tidak bertumbuh selama sehari. Dan saya mencari kerjaan di waktu malam siangnya itu mungkin dia berangkat, saya belum bangun, pulang saya masih tidur dan malamnya saya tidur. Jadi memang rencana dari Bapak itu sudah dipikirkan secara matang ya Pak, biar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak. Nah, menurut Bapak itu yang paling efektif itu seperti apa Pak, biar masalah ini dapat terselesaikan? Yang paling efektif adalah kita memberikan pesan pada orang tua bahwa mendidik itu jangan pura-pura. Yang kedua, pada waktu malam hari, itu boleh dipantau kesamaan. Yang ketiga, pada waktu berangkat sekolah di antar sampai sekolah atau kalau tidak sempat jadi kasih sarapan dan diberi ditutur atau uang supaya sekolah. Kemudian dari kasus yang Bapak ceritakan panjang lebar tadi, apa saja tantangannya Pak? Tantangan saat mengambil keputusan tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan itu saya berprinsip tantangannya satu untuk membetulkan atau supaya anak tersebut jangan sampai terjadi yang berlebihan. Dan yang kedua, kita harus berhadapan dengan orang tua karena orang tua itu di sini katanya preman, maka kita harus mengambil keputusan supaya jangan sampai menyindir atau mengenai dirinya sendiri bahwa anaknya itu diperlakukan dan berkembang waktu kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah dengan adanya orang tua itu didatangkan ke sekolah dan diberi sesuatu yang sifatnya tinggi, anak tersebut Berarti
yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut itu siapa saja? Yang terlibat adalah guru, dan orang tua. Baik, terima kasih Pak Rito atas waktunya dan sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa ya Pak untuk memperbaiki kualitas sekolah SD, khususnya SD Gedung Suri ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Pak, mohon maaf, saya ingin tahu dengan apa yang tadi Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat kita ambil Pak setelah melakukan keputusan tersebut. Pelajaran bagi kami setelah kita harus pertama harus berprestasi diri saya sendiri karena di situasi yang seperti ini untuk menangani kasus pribadi pada anak tersebut jangan sampai di permasalahan pada cara ini harus cara pribadi dari hati dari saya orang tua dari saya intinya komunikasi di sini orang tua dan guru harus ada komunikasi dan dan di sini minta feedback baik dari orang tua bagaimana setelah ada pembekalan atau sesuatu yang tadi diterima seandainya pembinaan tersebut kalau terima kita pakai yang lain caranya supaya tersebut jangan sampai terjadi lagi dan orang tuanya jangan sampai terjadi ulang lagi pendidik yang seperti itu. Jadi nuansanya sebenarnya yang paling utama adalah orang tua. Kalau sifatnya sekolah waktu terbatas hanya jam 7 sampai jam 1. Tapi kalau orang tua kan selamanya katakanlah 20 maka saya tekankan kepada orang tua bahwa jangan menggunakan perasaan dan yang terakhir anak tersebut perlu untuk mendidik dengan cara ya Terima kasih banyak ya Pak Rito. Saya rasa cukup untuk berbagi pengalaman dengan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Supriyatin? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya Bu karena sudah mengganggu waktunya dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu mau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Dimohon kesediaannya Ibu Supriyatin selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kota Harja 03 untuk berbagi dengan saya selama Ibu menjadi kepala sekolah. Kira-kira ada dilema etika atau bujukan moral seperti apa yang pernah Ibu alami di sekolahan Ibu ini? Baik, tentunya di setiap satuan pendidikan pasti banyak sekali masalah-masalah yang timbul, di antaranya yaitu tadi yang termasuk bujukan moral mungkin teridentifikasi ke situ, kemudian dilema etika. Nah, untuk itu saya akan cerita sedikit tentang kasus yang ada di sekolah ini, yaitu tentang kenakalan anak didik saya. Anak itu kelas 6 sekarang dan berbagai sikap-sikap yang sudah ditunjukkan
teridentifikasi, kasus itu bisa dianalisis bahwa anak itu melakukan hal-hal seperti itu karena bisa dilihat dari insiden-insiden, dari kejadian-kejadian yang dia lakukan cenderung menyimpang pada aturan. Contoh-contoh yang kecil yang dia lakukan, misalnya dari model rambutnya bentuknya seperti orang preman gitu, yang di model garis-garis seperti itu, kemudian bahkan sampai dicat warnanya apa. Dan beberapa insiden yang terjadi, dia salah satunya selalu usil kepada teman-temannya, terutama teman wanita, karena dia memang di usianya memang sudah lebih tua, karena tadinya kasusnya tidak naik seperti itu. Kemudian insiden lain yang terjadi, misalnya menyuruh beberapa siswa adik kelasnya untuk berbuat sesuatu yang kurang baik. Contohnya misalnya istilahnya kamu malah menyuruh anak meminta sesuatu kepada teman yang lebih artinya lebih di bawahnya ya, menyuruh, jadi provokatornya anak itu. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi. Bahkan ada sampai meminjam sepeda teman tidak izin, sampai jam pulang sekolah ya, orang tuanya kesini, anak saya sepedanya hilang, ternyata anak itu juga. Jadi sudah beberapa kejadian, sudah beberapa kasus yang terjadi di sekolah ini. Jadi itu kasusnya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu Supriyatin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya, itu tadi dari kegiatan, dari sikap-sikap yang dia lakukan cenderung untuk cenderung untuk menyimpang dari etika, artinya dari aturan-aturan. Jadi itu bisa masuk ke namanya apa tadi, dilema etika ya. Tapi kalau di kasus di sekolah SD ya masih sebatas wajar, belum sampai kriminal, tapi masuk ke identifikasi itu. Jadi dari saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu dari insiden-insiden, kejadian-kejadian yang ia lakukan. Gitu. Kemudian bagaimana Ibu Supriyatin mengambil keputusan tersebut di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengatasi kasus ini, saya terlebih dahulu kasus ini saya berikan atau saya panggil guru kelasnya yang bersangkutan dengan anak tersebut. Silakan diatasi dulu, kalau masih bisa diatasi oleh guru kelasnya, berarti tidak usah saya harus turun tangan. Dan apabila hal tersebut sampai guru kelas tidak mampu atau merasa kesulitan, saya akan bertindak, saya akan turun tangan. Sebagai manajer di sini harus bisa mengatasi hal itu sampai tuntas. Artinya kalau kasus itu sudah sampai ke tangan saya akan mengambil tindakan taktis, tindakan tepat saat itu sebagai kepala sekolah supaya hal itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi saat itu juga saya akan atasi kasus itu. Ya, sudah sangat bagus sekali ya Bu. Jadi apa yang sudah Ibu rencanakan itu sudah matang ya, sudah biar semua itu sesuai dengan keinginan apa keputusan dari Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Kita lihat kasusnya. Memang yang pertama langkah-langkah yang saya lakukan
saya panggil anak itu, kita wawancara. Artinya kenapa kamu berbuat seperti itu, latar belakangnya apa. Dari latar belakang anak itu juga saya tanya, mengapa kok berbuat seperti ini. Jadi adakan wawancara dulu. Setelah wawancara, saya mengidentifikasi kasusnya. Oh, kasus ini seperti ini, kasus ini seperti ini. Setelah saya bisa mengidentifikasi kasus itu, baru saya solusi, ya, bagaimana caranya agar kasus yang seperti ini bisa ditangani langsung, bisa sampai tuntas. Kemudian baru saya mengambil keputusan. Kalau memang dianggap perlu saat itu, katakan misalnya sampai kasus ini memang kemarin sampai saya mengeluarkan surat skors karena sudah keterlaluan, sudah berkali-kali sudah tak wawancara, sudah tak panggil, sudah tak solusi. Dari berikutnya sudah selesai, ada lagi insiden lagi. Kemudian saya kemarin sampai mengambil keputusan, kamu saya skors buat surat pernyataan di atas materai, sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu dia sudah ada perubahan lah. Sesuai dengan keinginan ibu ya Iya. tentunya. Terus siapa saja Bu yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan saya pertama kali melibatkan guru dulu. Jadi lewat guru dulu, bagaimana dimusyawarahkan dalam satu dewan guru, artinya tidak hanya guru kelasnya, ya. Kemudian saya melibatkan orang tua murid juga. Saya panggil langsung ke sini, saya tanya tentang latar belakang bla dan semuanya. Kemudian ada dari siswanya sendiri. Jadi yang terlibat itu kemudian kepala sekolah, kalau sampai ke tangan kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Supriyatin karena sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa dan bisa untuk saya ambil pelajaran ya Bu, untuk ya, terutama yang pertama itu untuk memperbaiki kualitas SD Negeri Kertaharja 3 ya Bu. Sesuai dengan visi Iya. kita membentuk akhlakul karimah. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, saya ingin tahu dengan apa Ibu sampaikan pembelajaran tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan itu, pembelajaran apa yang bisa kita ambil Bu untuk melakukan keputusan tersebut, pembelajarannya tadi? Di pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus itu tadi, yang pertama, kami di sini guru-guru dengan kepala sekolah juga memang harus tahu bahwa kasus itu harus diatasi tidak dengan kekerasan. Ya, saya mengambil kesimpulan seperti itu dari pengalaman yang saya lakukan, bahwa mengatasi kasus-kasus seperti itu, satu yang perlu diperhatikan itu tidak boleh dengan kekerasan. Bahkan kita cenderung malah ke bentuk kasih sayang. Artinya wawancara dari hati ke hati, ditanya dengan cara dari hati lah, nggak ada sedikit pun memarahi atau kekerasan. Itu bisa kita ambil pengalaman dari situ, dan saya tahu dengan hal seperti itu, tahu identifikasi dari kasus itu, ternyata oh ini maksudnya ke tadi yang namanya dilema etika, yang ini namanya rujukan moral. Saya tahu itu setelah dari kita mewawancara. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan kasus-kasus itu ada semacam apa ya, identifikasi atau semacam kelompok-kelompok seperti itu. Saya akhirnya bisa tahu hal itu, bahwa ini masuk ke kelompok ini masuk ke kelompok ini, dan bagaimana cara mengatasinya berdasarkan pengalaman itu. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak sekali karena sudah memberikan pengalaman terutama di sekolahan Ibu ini, dan saya rasa cukup untuk berbagi pengalamannya dengan saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di Ibu Supriyatin. Sama-sama, terima kasih juga atas wawancaranya ini. Mudah-mudahan
pengalaman ini bisa bermanfaat juga untuk kelanjutan tugas-tugas kita. Ya, semangat, tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.